Beberapa minggu yang lalu saya rapat di istana dengan Pak Presiden. Biasanya dia selalu bilang, bea cukai, bubarkan. Karena ancaman Presiden jelas, kalau dalam waktu setahun nggak ada perbaikan, bea cukai akan dibubarin. Diganti sama SGS. Sistemnya bagaimana? Outsource, dia ngerjain semuanya, kita terima duit. Jadi orang pajaknya, bea cukai pecat semua, kira-kira gitu 16.000 saya remahin. Kan nggak bagus. Oh, udah ada wacana itu? Oh, udah diputusin malah. Presiden bilang, ganti, bubarkan. Saya ngerayu dia sedikit, Pak. Setahun ya, Pak ya. Biar saya beresin dulu. Waktu saya ngancam-ngancam bea cukai itu, orang bea cukai benci semua sama saya. Apa dosa bea cukai sama Pak Purbaya, sehingga Pak Purbaya mau bubarin bea cukai. Yang mau bubarin Pak Presiden bilang? Dia nggak tahu tadinya. Lama-lama gue kesel. Panggil lah semua pimpinannya. Mas, bapak-bapak, ibu-ibu, bea cukai itu sudah diputuskan dibubarin di rapat terbatas. Saya justru menggebuk Anda ini supaya Anda bisa memperbaiki diri supaya nggak dibubarin. Saya bisa ngerayu Presiden setahun. Ya, kalian berbenah. Baru mereka agak baik sama saya. Padahal gue kan baik. Iya. Sampai gebukin tapi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tempat kita menguliti realitas politik dan kebijakan publik dengan kacamata yang paling jernih, kadang agak buram karena debu-debu ironi di negeri ini. Tapi yang jelas kita bakal bahas ini sampai ke akar-akarnya. Pernah nggak kalian duduk di warung kopi memesan segelas es teh manis seharga Rp4.000, lalu memperhatikan potongan pajak yang tertera di struk belanjaan kalian saat membeli barang di minimarket? Kita semua bayar pajak. Dari rakyat kecil yang membeli sabun mandi, buruh yang gajinya langsung dipotong tiap bulan, sampai pengusaha yang memutar roda ekonomi. Pertanyaannya sederhana, kemana larinya setiap rupiah yang kita keringatkan itu jika di ujung sana ada sekelompok orang yang memperlakukan anggaran negara seperti kue ulang tahun milik pribadi? Itu Kopdes itu sebenarnya arahnya kemana sih? Saya juga bingung, Pak. Jujur, bangun di tengah hutan, itu pengawasannya bagaimana? Apa semua di tengah hutan? Enggak semua, Ya cuma sudah. kan kalau ada parameter. Berapa persen yang tengah hutan? Dihitung. Karena gini, penyelewengan pasti ada. Kita bukan hidup di surga lagi. Tidak semua yang ada di sini orang baik. Yang penting itu dikendalikan dan dihukum. Saya nggak tutup mata terhadap adanya penyelewengan, tapi kalau sampai titik membahayakan negara, kita sikat. Kita nggak pernah mainkan masalah itu. Jika kalian perhatikan dinamika belakangan ini, ada yang berbeda dari ruang-ruang rapat di Istana dan Kementerian Keuangan. Kita sedang menyaksikan sebuah babak baru yang bisa disebut sebagai operasi senyap. Sebuah strategi besar yang tidak bising, tidak gembar-gembor di media sosial dengan panggung sandiwara, tetapi membuat jantung para mafia anggaran dan pemburu rente di luar sana berdetak 2 kali lebih cepat. Di satu sisi kita melihat ketegasan Presiden Prabowo yang sejak awal menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kebocoran anggaran. Di sisi lain kita melihat Menteri Keuangan kita Purbaya yang bergerak dengan kalkulator raksasa bernama Sistem Analisis Data Modern. Melacak kemana saja aliran uang yang selama ini sengaja disembunyikan di bawah karpet birokrasi. Dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.765,13 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.218,17 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp541,53 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5,43 triliun. Optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sangat menantang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan restitusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha serta pengalihan pengelolaan dividen. Ini bukan sekadar cerita tentang penegakan hukum biasa. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara mencoba merebut kembali hak-hak rakyatnya yang selama ini menguap dalam bentuk angka-angka fiktif, proyek-proyek siluman, dan laporan keuangan yang dimanipulasi. Mari kita bedah bersama bagaimana duet kepemimpinan yang tegas dan pengawasan keuangan yang modern ini bekerja. Mengapa para mafia mulai gemetar dan apa dampaknya bagi dompet serta masa depan kita semua sebagai warga negara? Tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip karena setiap jengkal analisis ini akan membuka mata kita tentang bagaimana uang rakyat seharusnya dijaga. Operasi senyap Prabowo mafia pajak mulai gemetar. Purbaya bongkar jejak uang yang selama ini tersembunyi. Mari kita mulai dengan sebuah analogi yang sangat dekat dengan keseharian kita. Bayangkan,
Kalian memiliki sebuah rumah makan yang cukup ramai. Setiap hari kalian membeli bahan baku, membayar pelayan, dan menghitung hasil penjualan. Namun anehnya, setiap kali akhir bulan keuntungan yang didapat selalu minus atau pas-pasan. Pas kalian selidiki, ternyata ada oknum kasir yang bekerja sama dengan pemasok bahan baku untuk menaikkan harga nota. Sementara sebagian uang tunai dari pelanggan langsung masuk ke kantong pribadi mereka tanpa dicatat di mesin kasir. Rumah makan itu adalah analogi sederhana dari sebuah negara. Kasir nakal itu adalah oknum mafia pajak dan pemasok itu adalah para wajib pajak korporasi yang tidak jujur. Ketika praktik mafia pajak ini dibiarkan merajalela, yang paling pertama dan paling parah dirugikan adalah masyarakat luas. Pajak itu adalah darah dalam tubuh sebuah negara. Kalau darahnya terus-menerus disedot oleh parasit, tubuh negara akan lemas, anemia, dan akhirnya tidak punya kekuatan untuk membangun fasilitas publik. Kita sering mengeluh kenapa jalanan di daerah kita banyak yang berlubang mirip permukaan bulan, atau kenapa fasilitas kesehatan di pelosok masih sangat memprihatinkan. Jawabannya bukan karena negara tidak punya uang, melainkan karena potensi uang yang seharusnya masuk ke kas negara justru berbelok arah ke rekening-rekening rahasia di luar negeri. Modus perpajakan yang sering dibahas dalam berbagai analisis penegakan hukum biasanya melibatkan skema yang sangat rapi dan canggih. Salah satunya adalah pemalsuan dokumen transaksi, atau yang sering dikenal dengan faktur pajak fiktif. Ini seperti kalian membuat kwitansi palsu untuk meyakinkan orang tua bahwa kalian membeli buku kuliah yang mahal. Padahal uangnya dipakai buat nongkrong di kafe. Dalam skala triliunan rupiah, korporasi-korporasi nakal bisa menggunakan dokumen palsu ini untuk mengecilkan nilai keuntungan mereka sehingga pajak yang dibayarkan ke negara menjadi sangat kecil atau bahkan mereka justru meminta pengembalian pajak restitusi dari negara. Kan ajaib sudah tidak bayar pajak dengan benar, malah meminta uang negara dikembalikan ke kantong mereka. Disinilah pentingnya kehadiran sebuah sistem analisis data yang mumpuni dan pengawasan keuangan yang berlapis. Di era digital seperti sekarang, metode konvensional yang hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen fisik secara manual sudah sangat ketinggalan zaman. Menteri Keuangan Purbaya memahami betul kelemahan ini. Melalui reformasi tata kelola fiskal, fokus utama dialihkan pada integrasi data secara masif atau Big Data Analytics. Bayangkan, sebuah jaring laba-laba digital yang mampu mengendus ketidaksesuaian antara gaya hidup seseorang dengan laporan pajaknya. Jika dalam laporan SPT seseorang mengaku penghasilannya hanya sebatas upah minimum, namun sistem mendeteksi bahwa orang tersebut baru saja membeli 3 unit apartemen mewah dan mengoleksi mobil sport atas nama perusahaan cangkang, maka lampu merah di sistem Kementerian Keuangan akan langsung menyala otomatis. Teknologi tidak memiliki perasaan, tidak bisa disuap dengan sekeranjang buah atau amplop tebal, dan tidak bisa diajak kompromi di lapangan golf saat akhir pekan. Lalu apa yang dimaksud dengan operasi senyap yang dijalankan oleh Presiden Prabowo? Dalam perjalanan pemberantasan korupsi ada 2 pendekatan yang jamak digunakan. Pertama adalah pendekatan yang bising, penuh dengan konferensi pers, drama penangkapan di depan kamera, dan kegaduhan politik yang sering kiali justru membuat target operasi keburu menghilangkan barang bukti atau melarikan diri ke luar negeri. Pendekatan kedua adalah operasi senyap. Ini adalah pendekatan yang metodis, dingin, dan berbasis bukti-bukti digital yang tidak terbantahkan. Dalam skenario pemberantasan korupsi yang efektif, pendekatan senyap ini bekerja seperti seorang navigator kapal selam. Mereka bergerak di bawah permukaan air, tidak terdeteksi oleh radar lawan, mengumpulkan seluruh koordinat, memetakan jaringan, dan mengunci target berdasarkan analisis jejak transaksi keuangan yang valid. Ketika semua bukti sudah terkumpul secara absolut mulai dari aliran dana, dokumen transfer, hingga komunikasi digital, barulah penegakan hukum dilakukan secara instan dan tanpa celah untuk mengelak. Strategi ini sangat krusial karena tidak menimbulkan kegaduhan ekonomi yang bisa membuat investor takut, sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan murni berdasarkan koridor hukum yang berlaku, bukan berdasarkan opini publik semata. Namun, menahan pelaku korupsi di balik jeruji besi saja tidaklah cukup.
Penjara beberapa tahun seringkali dianggap sebagai resiko bisnis yang murah oleh para mafia anggaran jika setelah keluar mereka masih bisa menikmati harta 7 turunan yang disimpan dengan aman. Oleh karena itu, konsep penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi memegang peranan yang sangat sentral dalam pemulihan kerugian negara. Sesuai dengan proses hukum yang akuntabel, penyitaan aset bukan tindakan kesewenang-wenangan, melainkan sebuah upaya pemulihan hak materi negara. Ketika aset-aset properti, saham, kendaraan mewah, hingga rekening bank milik para pelaku berhasil disita dan dilelang untuk kas negara, disitulah esensi keadilan yang sebenarnya tercapai. Uang yang tadinya dicuri untuk memperkaya segelintir orang dikembalikan fungsinya untuk mendanai subsidi energi, membangun jembatan, dan memberikan beasiswa bagi anak-anak miskin. Ini adalah bentuk pembalasan yang paling elegan dari sebuah sistem hukum yang sehat. Prabowo tak mau kompromi. Purbaya memetakan jaringan mafia anggaran dari pusat hingga daerah. Jika kita berbicara tentang korupsi anggaran di Indonesia, kita tidak sedang membicarakan 1 atau 2 orang oknum yang khilaf mengambil uang kembalian. Kita sedang membicarakan sebuah jaringan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jaringan korupsi itu tidak tumbuh dalam semalam. Ia terbentuk seperti ekosistem parasit di pohon yang lapuk. Dimulai dari celah kecil dalam regulasi, diperluas oleh lemahnya pengawasan, dan diperkuat oleh rasa saling melindungi antar pelaku karena kesamaan kepentingan yang menyimpang. Bagaimana jaringan ini bisa terbentuk dari pusat hingga daerah? Mari kita gunakan analogi aliran air sungai, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Digodok di pusat, mengalir melalui kementerian-kementerian, lalu didistribusikan ke daerah-daerah dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, hingga dana desa. Di sepanjang aliran sungai anggaran inilah para pemburu rente memasang jala dan bendungan-bendungan kecil. Di tingkat pusat ada oknum yang mencoba mengarahkan agar proyek tertentu jatuh ke tangan korporasi tertentu dengan imbalan persentase komisi. Ketika anggaran tersebut turun ke daerah, oknum di tingkat lokal sudah siap melakukan kong kali kong dengan kontraktor lokal untuk memotong anggaran tersebut lebih dalam lagi. Salah satu praktik yang paling sering merugikan keuangan negara adalah permainan proyek dan kebocoran anggaran melalui metode markup atau penggelembungan harga. Ini adalah trik kuno yang sayangnya masih sering dimodifikasi. Sebagai contoh sederhana, harga real sebuah komputer untuk fasilitas sekolah di pasaran adalah 6 juta rupiah. Namun dalam rencana anggaran yang disusun, harganya digelembungkan menjadi 14 juta rupiah dengan alasan spesifikasi khusus atau biaya pengiriman yang tidak masuk akal. Kalikan angka tersebut dengan ribuan unit di seluruh Indonesia, maka kalian akan melihat angka kebocoran yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Tidak hanya berhenti di markup, para pelaku yang lihai seringkali menggunakan perusahaan cangkang untuk menyamarkan keterlibatan mereka. Perusahaan cangkang ini adalah perusahaan yang hanya ada di atas kertas, memiliki alamat fiktif di ruko atau bahkan di luar negeri yang dikenal sebagai surga pajak. Tax haven tidak memiliki karyawan real, tetapi memenangkan tender-tender raksasa bernilai ratusan miliar melalui rantai kepemilikan yang rumit dan manipulasi administrasi. Pemilik asli dari uang tersebut yang biasanya adalah pejabat yang memiliki konflik kepentingan bisa menyembunyikan identitasnya dengan aman di balik nama-nama samaran atau kerabat jauh. Menghadapi jaringan yang begitu menggurita, Presiden Prabowo mengambil sikap yang sangat tegas. Tidak ada kompromi bagi mereka yang merampok hak pembangunan rakyat. Ketegasan politik dari puncak pimpinan tertinggi ini menjadi bahan bakar utama bagi Menteri Keuangan Purbaya untuk meluncurkan sistem pemetaan anggaran yang revolusioner. Kunci dari perlawanan ini adalah digitalisasi total dan audit modern yang bersifat lintas lembaga. Dahulu, pengawasan anggaran seringkali bersifat reaktif. Menunggu laporan masyarakat atau bertindak setelah kerugian negara sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Sekarang dengan sistem tata kelola fiskal yang baru, pengawasan dilakukan secara real-time dan preventif. Sistem digitalisasi anggaran memungkinkan setiap sen uang negara dapat dilacak dari mana asalnya, ditransfer ke rekening mana, digunakan untuk membeli apa, hingga siapa penerima manfaat akhirnya.
Jika ada sebuah proyek pembangunan jalan di suatu daerah yang anggarannya sudah cair 100%, namun berdasarkan pencitraan satelit dan data lapangan jalannya belum juga dibangun, sistem akan langsung mengunci aliran dana berikutnya untuk daerah tersebut dan mengirimkan notifikasi ke lembaga penegak hukum. Transparansi anggaran ini diperkuat dengan kerjasama lintas lembaga yang solid. Kementerian Keuangan tidak lagi bekerja di dalam menara gading yang terisolasi. Mereka membuka pintu integrasi data seluas-luasnya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan aparat penegak hukum lainnya. Ketika data perbankan, data pajak, data kepemilikan aset, dan data anggaran negara dilebur menjadi satu kesatuan dalam sistem analitik yang canggih, ruang gerak mafia anggaran otomatis akan menyempit hingga ke titik nol. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik formalitas dokumen administrasi karena substansi dari setiap transaksi keuangan kini terpampang dengan sangat jelas. Mengapa pembedahan sistem seperti ini dianggap sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada sekadar melakukan penindakan secara sporadis? Ada sebuah pepatah medis yang sangat relevan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika kita hanya fokus pada penindakan tanpa membenahkan sistemnya, kita seperti orang yang sibuk mengepel lantai yang basah karena atap rumahnya bocor tanpa pernah menambal kebocoran di atap tersebut. Berapapun banyak koruptor yang ditangkap, jika celah sistemnya tetap dibiarkan terbuka, maka aktor-aktor baru akan terus lahir untuk memanfaatkan celah yang sama. Pembenahan sistem yang fundamental memastikan bahwa lingkungan kerja birokrasi kita dipaksa untuk menjadi bersih secara otomatis, menutup ruang bagi niat jahat sebelum ia bertransformasi menjadi tindakan kriminal. Bongkar sampai akar mengapa penyitaan aset menjadi senjata penting melawan korupsi? Pernahkah kalian merenungkan sebuah pertanyaan sosiologis yang cukup menggelitik? Mengapa hukuman penjara bertahun-tahun seringkali gagal memicu efek jera yang signifikan bagi para pelaku korupsi kelas keakap? Jawabannya terletak pada kalkulasi rasional dari para pelaku kejahatan kerah putih, white collar crime. Bagi mereka, kebebasan fisik adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan atau ditanggung untuk sementara waktu. Asalkan kekayaan materi yang mereka kumpulkan dari hasil jarahan tetap utuh dan di luar jangkauan hukum, mari kita jujur pada realitas yang ada. Di mata seorang koruptor, skenario terburuk dari tertangkap tangan adalah menjalani hukuman penjara beberapa tahun di fasilitas yang kadangkala masih bisa diusahakan kenyamanannya. Lalu keluar sebagai orang kaya baru yang dihormati karena kekuatan finansialnya yang melimpah. Mereka tidak takut pada status narapidana jika tabungan mereka di bank luar negeri masih mencukupi untuk membiayai kemewahan anak dan cucu mereka. Namun ada satu hal yang paling mereka takuti di dunia ini, melebihi apapun, menjadi miskin seketika dan kehilangan status sosial yang selama ini mereka beli dengan uang haram tersebut. Disinilah konsep penyitaan aset hasil tindak pidana menemukan urgensi tertingginya sebagai senjata pamungkas dalam perang melawan korupsi. Fokus utama penegakan hukum harus digeser secara radikal dari yang tadinya hanya menghukum badan, follow the suspect menjadi mengejar dan merampas harta bendanya, follow the money. Ketika hukum mampu membongkar jaringan kepemilikan aset hingga ke akar-akarnya, kita sedang meruntuhkan pondasi logistik dari kejahatan itu sendiri. Mekanisme hukum pemulihan aset-aset recovery dirancang bukan untuk menghukum keluarga pelaku secara semena-mena, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Ketika seorang pejabat memanipulasi anggaran pembangunan bendungan sebesar 500 miliar rupiah, dampak langsungnya bukan hanya hilangnya angka 500 miliar dari kas negara. Dampak turunannya adalah hilangnya potensi irigasi untuk ribuan hektar sawah petani, potensi banjir yang mengancam pemukiman, hingga kerugian ekonomi makro masyarakat sekitar. Kerugian multidimensi ini tidak akan pernah bisa digantikan hanya dengan memenjarakan tubuh sang pelaku. Negara membutuhkan kompensasi finansial yang sepadan untuk membangun kembali infrastruktur yang tertunda tersebut. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang buluh, efek jera yang sejati dapat dibangun secara masif dalam sanubari setiap pejabat publik dan pelaku usaha.
Ketika seorang oknum berniat untuk menerima suap atau memotong anggaran proyek, kalkulasi di kepalanya tidak lagi sekadar berapa tahun saya akan dipenjara, melainkan jika saya melakukan ini, seluruh rumah saya akan disita, rekening bank keluarga saya akan dibekukan, saham perusahaan saya akan diambil alih negara, dan saya serta keluarga saya akan menanggung malu sosial karena jatuh miskin secara total. Ketakutan psikologis inilah yang akan menahan jemari mereka dari menandatangani dokumen-dokumen proyek fiktif. Dampak positif bagi keuangan negara dari keberhasilan pemulihan aset ini sangatlah luar biasa. Bayangkan jika aset-aset mewah yang disita mulai dari gedung perkantoran, tanah-tanah luas yang terlantar, kendaraan operasional mewah hingga simpanan emas berhasil dialihkan kepemilikannya menjadi aset milik negara, state asset. Aset-aset tersebut dapat dilelang secara transparan dan hasilnya langsung disetorkan ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Uang hasil lelang tersebut bisa langsung digunakan sebagai suntikan dana segar untuk membiayai program-program prioritas nasional yang menyentuh rakyat jelata tanpa harus menambah beban utang luar negeri. Ini adalah sirkulasi keadilan yang sempurna. Harta yang awalnya dirampas dari rakyat untuk kepentingan pribadi direbut kembali oleh negara untuk dikembalikan sepenuhnya menjadi kemaslahatan rakyat banyak. Duet Prabowo Purbaya kepemimpinan tegas dan pengawasan keuangan modern. Sebuah kapal sekeren dan secanggih apapun tidak akan pernah sampai ke pelabuhan tujuan jika kaptennya peragu dan nakhodanya tidak tahu cara membaca kompas. Begitu pula dengan sebuah bangsa. Untuk membersihkan birokrasi dari karat-karat korupsi yang sudah menahun, kita membutuhkan kombinasi dua elemen krusial. Kepemimpinan politik yang memiliki keberanian eksekusi yang tegas tanpa kompromi, dan tata kelola teknokratis yang memiliki basis sains, analisis data, serta modernitas yang tinggi. Perpaduan inilah yang hari ini kita saksikan dalam gerak langkah duet Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya. Kepemimpinan tegas dari Presiden Prabowo memberikan payung politik political will yang sangat kuat. Dalam sejarah pemberantasan korupsi di berbagai belahan dunia, rintangan terbesar seringkali bukan berasal dari teknis hukum, melainkan dari intervensi politik dan tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan yang merasa kenyamanannya terganggu. Ketika seorang kepala negara berdiri tegak di depan dan menegaskan dengan lantang bahwa ia akan mengawal langsung setiap sen APBN agar tidak bocor, pesan tersebut bergema ke seluruh instansi, memberikan rasa aman bagi para auditor dan penegak hukum di lapangan untuk bekerja objektif tanpa perlu takut diintervensi oleh kekuatan tersembunyi manapun. Namun, keberanian politik saja tanpa instrumen pengawasan yang modern bisa berakhir pada tindakan yang tidak terarah dan tidak efisien. Disinilah peran krusial Menteri Keuangan Purbaya masuk ke dalam ekosistem pemerintahan. Purbaya membawa paradigma baru yang menempatkan data sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan fiskal. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan mentransformasikan sistem pengawasan APBN menjadi sebuah mesin digital yang sangat responsif, prediktif, dan akurat. Transformasi digital ini mengubah cara negara mengelola uang dari hulu ke hilir. Di bagian hulu, proses perencanaan anggaran dilakukan melalui platform digital yang ketat, meminimalkan ruang untuk masuknya titipan-titipan proyek siluman di tengah jalan. Di bagian hilir, setiap transaksi pengeluaran negara diwajibkan menggunakan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi. Hal ini menghilangkan praktik-praktik transaksi tunai dalam jumlah besar di lingkungan pemerintahan yang selama ini menjadi tempat persembunyian paling aman bagi praktik suap-menyuap. Setiap rupiah yang berpindah tangan meninggalkan jejak digital footprint yang permanen. Mencatat waktu transfer, rekening pengirim, rekening penerima hingga tujuan penggunaan eksekusi dana tersebut. Sistem perpajakan juga mengalami penguatan yang sangat fundamental. Reformasi administrasi perpajakan yang dijalankan bukan bertujuan untuk memburu dan mencekik para pelaku usaha yang sudah taat, melainkan untuk memperluas basis pajak secara adil dan menutup celah bagi mereka yang selama ini memanfaatkan kelemahan sistem untuk menghindari kewajiban fiskal mereka.
Dengan adopsi teknologi Cortex sistem yang modern, pelayanan perpajakan menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Wajib pajak mendapatkan kepastian hukum. Sementara potensi penyimpangan oleh oknum petugas di lapangan dapat ditekan seminimal mungkin karena intervensi tatap muka secara fisik digantikan oleh interaksi digital yang terekam secara sistematis. Transparansi pengelolaan keuangan negara ini bukan hanya sekadar laporan angka-angka di atas kertas yang rumit dan hanya dimengerti oleh para ekonom. Informasi mengenai realisasi anggaran kini disajikan dalam format yang lebih terbuka, akuntabel, dan dapat diakses oleh publik. Ini adalah perwujudan dari prinsip bahwa uang yang dikelola oleh Kementerian Keuangan adalah uang milik rakyat. Dan rakyat berhak tahu kemana setiap rupiah dari pajak mereka dialokasikan dan bagaimana efektivitas penggunaannya di lapangan. Kombinasi antara kepemimpinan yang tegas dan sistem yang baik ini menciptakan sebuah efek sinergi yang luar biasa. Kepemimpinan yang tegas memastikan bahwa sistem yang dibangun memiliki kekuatan hukum dan dukungan politik untuk ditegakkan tanpa kecuali. Sementara itu, sistem yang baik dan berbasis data memastikan bahwa ketegasan pemimpin tidak disalahgunakan menjadi tindakan yang subjektif, melainkan berjalan secara objektif, adil, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti hukum yang valid di lapangan. Ini adalah arsitektur tata kelola pemerintahan modern yang kita butuhkan untuk membawa Indonesia melangkah maju menuju masa depan yang lebih bersih dan bermartabat. Uang rakyat harus kembali memberantas mafia anggaran demi masa depan Indonesia. Pada bagian akhir pembahasan kita ini, mari kita turunkan ego analitis kita sejenak dan melihat esensi terdalam dari perjuangan melawan korupsi ini dengan hati nurani yang jernih. Perjuangan membenahi sistem keuangan negara, melacak mafia pajak, dan menyita aset-aset hasil korupsi. Bukan sekadar tentang angka-angka statistik makroekonomi, bukan tentang indeks persepsi korupsi, dan bukan pula tentang panggung politik pencitraan belaka. Ini adalah tentang kehidupan nyata jutaan rakyat Indonesia yang nasibnya ditentukan oleh bagaimana uang negara dikelola. Ada sebuah korelasi yang sangat sakral dan tidak terpisahkan antara kepatuhan pajak, pengelolaan anggaran, dengan kualitas hidup masyarakat. Ketika kita berbicara tentang pajak, kita sedang berbicara tentang masa depan anak-anak kita yang sedang belajar di sekolah-sekolah dasar di pelosok negeri. Pajak yang dikumpulkan dengan jujur dan dikelola dengan amanah adalah bahan baku untuk membangun ruang kelas yang layak, membiayai buku-buku pelajaran yang berkualitas, dan memberikan upah yang terhormat bagi para guru honorer yang telah mengabdikan hidup mereka demi mencerdaskan bangsa. Ketika sebuah anggaran kesehatan bocor karena dimanipulasi oleh mafia anggaran, dampak nyatanya dirasakan langsung oleh seorang ibu hamil di desa terpencil yang kesulitan mendapatkan akses ke fasilitas puskesmas yang memadai. Kebocoran anggaran itu mewujud dalam bentuk kelangkaan obat-obatan esensial, rusaknya alat-alat medis di rumah sakit daerah, hingga terhambatnya program pemenuhan gizi untuk mencegah stunting pada generasi masa depan kita. Setiap rupiah yang dikorupsi dari anggaran publik adalah hak kesejahteraan, hak kesehatan, dan hak hidup layak yang dirampas secara paksa dari rakyat kecil yang tidak berdaya. Oleh karena itu, ketika Presiden Prabowo menekankan dengan penuh emosi bahwa uang rakyat harus kembali dan tidak boleh ada lagi kompromi terhadap kebocoran, hal tersebut adalah sebuah manifestasi dari kewajiban moral konstitusional tertinggi seorang pemimpin. Kebocoran anggaran harus disumbat total agar program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur konektivitas antar desa, jaminan kesehatan nasional, hingga program ketahanan pangan dapat berjalan dengan kapasitas maksimal tanpa ada pemotongan di tengah jalan oleh tangan-tangan jahat yang tidak bertanggung jawab. Akuntabilitas, integritas, dan transparansi bukan lagi sekadar slogan-slogan kosmetik yang dipajang di dinding-dinding kantor pemerintahan. Nilai-nilai tersebut harus menjadi nafas hidup, kode etik yang mengikat, dan standar perilaku yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh setiap aparatur sipil negara dari tingkat pusat hingga ke unit terkecil di daerah. Kita harus membangun sebuah kultur birokrasi baru di mana melayani rakyat dengan bersih adalah sebuah kehormatan tertinggi, sementara mengambil yang bukan haknya adalah sebuah kehinaan yang paling dalam.
Harapan masyarakat Indonesia terhadap masa depan pemerintahan yang bersih sangatlah besar, murni, dan tulus. Rakyat kita adalah rakyat yang tangguh, pekerja keras, dan penuh kesabaran. Mereka tidak menuntut hal-hal yang mustahil. Mereka hanya ingin melihat bahwa keringat yang mereka teteskan untuk membayar pajak dihargai dengan kesungguhan pemerintah dalam mengelola uang tersebut demi kemaslahatan bersama. Mereka ingin melihat sebuah Indonesia di mana keadilan sosial bukan lagi sekadar untayan kalimat indah dalam teks Pancasila, melainkan sebuah realitas konkret yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk jalanan yang mulus, sekolah yang bermutu, layanan kesehatan yang manusiawi, dan harga-harga kebutuhan pokok yang stabil serta terjangkau. Langkah-langkah strategis yang sedang berjalan saat ini melalui ketegasan kepemimpinan nasional dan modernisasi sistem fiskal memberikan kita alasan yang kuat untuk optimis. Namun sekaligus mengingatkan kita untuk tetap mengawal proses ini dengan sikap yang kritis dan dewasa. Perjalanan membersihkan sebuah bangsa dari praktik korupsi adalah sebuah maraton yang panjang, membutuhkan daya tahan, konsistensi, dan dukungan kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Mari kita terus kawal, kita awasi bersama, dan kita pastikan bahwa setiap rupiah dari kekayaan bumi pertiwi ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kemajuan, dan kejayaan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton analisis mendalam ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan opini, gagasan, dan komentar cerdas kalian di kolom komentar di bawah ini mengenai bagaimana kalian melihat masa depan pemberantasan korupsi di tanah air kita. Klik tombol like jika kalian mengapresiasi konten-konten edukatif dan analitis seperti ini. Share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa menjadi warga negara yang lebih melek kebijakan. Dan pastikan kalian sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan-pembahasan menarik berikutnya di channel ini. Tetap kritis, tetap optimis. Sampai jumpa di video selanjutnya.